Nama gue Albert Sebastian, sehari-hari gue bekerja di bidang ekspor impor bahan baku makanan, dan dalam bidang pelayanan gue melayani sebagai pendeta muda di GPIA El Shaddai Bekasi. Iya, perkenalkan nama gue Tia Walni Jayanti. Kesibukan sehari-hari gue kerja di sebuah bank sebagai marketing. Nama gue Samuel Christian. Kalau kesibukan gue belakangan ini sih, gue karyawan swasta di sebuah perusahaan yang ngurusin pembayaran gitu-gitu. Gue rasa gue mulai di Berea itu dari awal 2015. Mulai bergabung di Berea sejak tahun 2015. Beberapa waktu setelah komunitasnya dibentuk kali ya, karena waktu itu gue diajakin sama Ko Albert untuk bantu-bantu khususnya di bagian publikasi. Waktu dulu sih kayaknya kita baru cuma edukasi gereja, terus bantuin gereja-gereja kayak ngasih training, kayak gitu-gitu sih. Sama ngadain seminar, lomba, gitu deh. Berea dibentuk karena waktu itu ada sebuah kerinduan untuk membantu mengedukasi gereja-gereja dalam berbagai hal. Misalnya waktu itu kita pertama kali bikin kegiatannya soal entrepreneurship. Kita ngelihat mungkin di gereja masih kurang, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang pada intinya kita pengen bantu mengedukasi gereja-gereja saat itu. Alasan personal memang karena ada kerinduan dalam hati sih ya, yang sepertinya jarang orang menaruh perhatian dalam bidang ini, edukasi gereja. Biasanya mungkin hanya khotbah-khotbah atau pengajaran biasa, tapi kalau edukasi yang benar-benar profesional sepertinya jarang. Sebetulnya nggak ada alasan yang mulia banget ya. Gue karena senang tergabung dalam sebuah komunitas, gue tergabung dalam sebuah sistem gitu, gue senang untuk melakukan hal itu, dan khususnya memang itu ngelatih soft skill gue dalam bidang publikasi dan editing sih. Jadi that's why gue tetap stay in charge di sini. Momen gak enaknya itu pas lagi kita ngadain event, terus kita kekurangan dana, otomatis kita harus jualan sih. Bener-bener jualannya tuh door to door. Itu lumayan, ya ada suka dukanya lah, kepanasan, ya digodain, ya gitulah pokoknya. Momen gak enaknya ketika Berea tidak bisa dijalankan untuk sementara waktu, karena waktu itu sedang ada kesibukan pribadi, kesibukan keluarga. Jadi tidak bisa ada kegiatan, ya justru itu jadi momen gak enaknya, karena kepinginnya bisa aktif mengadakan berbagai kegiatan. Karena di Berea ini kan gue kan megang keuangan, jadi ya gue berpikir ketika dibikin yayasan jadi lebih transparan juga sih. Udah gitu juga belakangan tuh banyak tiba-tiba orang kasih donatur. Nah biar lebih transparan ya lebih baik kok dibikin yayasan lah, jadi bisa semuanya terbuka, jadi transfernya bisa ke rekening yayasan sih, kayak gitu. Sehingga kelihatannya kita perlu untuk membuat legal organisasi Berea ini, supaya ketika berhubungan dengan orang dari organisasi-organisasi lain, apalagi yang mungkin lintas keyakinan, jadi lebih mudah, semuanya lebih profesional. Kadang-kadang orang suka misconception gitu. Kita ada niatan untuk bantu, cuman karena kita nggak punya dasar hukum yang kuat, orang bisa jadi takut dan nggak percaya. Nah harapannya dengan kita jadi yayasan, orang jadi lebih percaya dan kita jadi lebih kredibel sih untuk bantu orang. Kegiatan-kegiatan yang Berea lakukan, selain daripada waktu awal pembentukannya untuk edukasi gereja-gereja, sekarang ini kita juga banyak bersentuhan dengan organisasi agama lain untuk kegiatan sosial, menolong anak-anak yang kurang mampu atau mereka yang di bidang pendidikan yang butuh bantuan tapi masih kurang mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi kita coba bantu ke hal-hal sosial dan lintas agama juga jadinya. Ketika udah yayasan, tentunya kita nggak cuma bantuin gereja doang sih, jadinya sekarang lebih luas lagi. Kita jadi bisa bantuin PAUD, kita jadi bisa bantuin kegiatan sosial yang lebih multi agama, jadi bukan cuma satu agama aja gitu, bukan Kristen aja, tapi semua agama kayak gitu.
Untuk saat ini kegiatan yang kita lakukan lebih banyak di sekitar tempat kita tinggal saat ini, yaitu di sekitar daerah Kelapa Gading atau tepatnya daerah Pulau Mas, karena kebetulan kita juga sudah ada hubungan yang baik dengan warga di dekat sini yang mana mereka cukup membutuhkan bantuan. Dari awal tahun kan karena ada banjir kayak gitu, terus kita juga ada bantu PAUD di lokasi banjir juga sampai sekarang. Sekarang ini sih kita juga lagi mau bantu gereja-gereja biar lebih aktif juga dengan ngadain lomba. So far memang mayoritas aktivitasnya itu lebih banyak di Gading, cuman nggak menutup kemungkinan gue rasa ke depannya kalau memang kita menemukan seorang PIC itu bisa tersebar di berbagai daerah. Value yang penting yang ada di Yayasan Berea harus berjiwa sosial sih ya. Dan kemudian dari jiwa sosial itu otomatis orang yang bergabung pasti tidak akan berdiam diri melihat keadaan yang di bawah rata-rata, keadaan yang orang-orang yang butuh bantuan, dan pasti langsung putar otak bagaimana nih caranya supaya mereka itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Value penting harus ikhlas, karena ini yayasan non-profit, kita nggak digaji. Ya itu, sama tulus. Gimana pun kita kan kegiatan sosial, dan gue yakin suatu saat gitu ya kegiatan sosial itu juga perlu uang, perlu dana, jadi dibutuhkan transparansi untuk ngejaga biar kitanya pun tetap kredibel di mata teman-teman donatur, dan kitanya pun jujur sih, jangan karena kita bikin lembaga sosial malah jadi masuk neraka. Terima kasih sekali untuk setiap semua rekan-rekan sekalian, baik itu para donatur atau yang rutin juga mengunjungi channel YouTube ini, juga di Instagram kita. Setiap masukan, setiap dukungan, baik itu dalam bentuk dana, doa, saran, atau partisipasi kepanitiaan, itu sangat berarti sehingga kita bisa ada sampai hari ini dan ke depan pasti akan berkembang lebih besar lagi. Harapannya Berea bisa menjadi salah satu lembaga yang memang dipercayain sih, baik itu secara sah nasional gitu ya di mata negara maupun di mata gereja-gereja. Kepinginnya Yayasan Berea ini bisa maksimal dalam dua hal itu, mengedukasi gereja-gereja. Jadi untuk jalur kita membantu gereja-gereja tetap berjalan dengan baik, tapi juga yang kedua juga untuk dalam hal-hal sosial kita menolong orang yang berkekurangan, bahkan yang lintas agama itu juga tetap berjalan. Jadi dalam hal edukasi gereja dan bidang sosial keduanya bisa berjalan makin baik. Buat teman-teman semua, nantikan program-program Berea ke depannya, entah dalam membantu gereja-gereja ataupun entah dalam kegiatan sosial. Pasti akan semakin banyak program-program yang baik dan menjawab kebutuhan baik itu gereja maupun orang-orang yang perlu dibantu. Untuk tahu kegiatan Berea ke depannya, jangan lupa untuk subscribe untuk tahu update tentang kegiatan kita. Mungkin boleh sharing ke teman-teman yang lainnya juga biar semakin bersama-sama membangun bangsa. Agar semakin banyak orang juga tahu dan mau untuk terlibat dan berpartisipasi.